Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Jalla Jalaluh di sela-sela kesibukan kita dalam mengais rezeki ya, dalam mencari nafkah untuk istri, anak-anak ya, kemudian untuk kedua orang tua dan juga ya diniatkan untuk agar tidak meminta-minta, maka fahuwa fi sabilillah, dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala seorang dia mencari nafkah kemudian dia gunakan nafkah tersebut untuk diniatkan menumpuk hartanya, maka fahuwa fi sabilil syaitan, dia berada di jalan syaitan. Oleh karenanya niat ini penting ya. Oleh karenanya para ulama ketika membahas dalam kitab mesti membahas tentang masalah niat. Ya, karena niat itu ya tempatnya di dalam hati dan dia berubah-ubah. Dia berubah-ubah dalam hati. Contohnya kita yang merasakan awalnya kita ikhlas karena Allah dalam ibadah tersebut, namun terkadang terbetik dalam jiwa ingin dikatakan ini dan itu, ingin wah dan itu, dan ini tidak bisa dipungkiri. Karena semua para ulama sepakat ya bahwasanya niat itu dalam hati. Oleh karenanya ulama menjelaskan an-niyatu tijaratul ulama. Niat itu adalah barang dagangannya para ulama. Ya, maksudnya barang dagangan dia kepada Allah. Bagaimana ya dia bernegosiasi menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala ya dengan niatnya sehingga dia dapat pahala yang berlimpah-limpah ya. Sebagaimana ya dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan niat itu adalah barang dagangannya para ulama. Bahkan Imam Al-Muzani ya keringanan bagi orang yang dia tertinggal dalam sholat sunnah qabla zuhur atau qabla ya isya dan yang lainnya, atau qabla subuh ya, maka dia boleh diqadha ya, boleh diqadha ya, boleh diqadha. Bahkan Imam Al-Muzani menyebutkan dia mengerjakannya setelah ba'da sholat zuhur, yaitu sholat sunnah ba'diyah. Kemudian dia niatkan dalam hati sholat sunnah ba'diyah dan sholat sunnah qadhaan yang telah terluput, maka dia mendapatkan pahala dua dengan sekali niat, sekali gerakan. Oleh karenanya niat nih luar biasa ya, kita perbaikin terus niat kita. Ketika ada yang merusak niat tersebut dari riya, sum'ah dan ujubnya, kita langsung menepisnya ya. Tidak ada yang memberikan mudarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini niat seorang hamba. Inilah yang membuat para sahabat itu pahalanya besar, yang tidak bisa menandingi keikhlasan niat mereka. Buktinya mereka ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Bagaimana cerita yang ma'ruf indana, yakni ketika perang Tabuk. Kita ingat ketika perang Tabuk ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan saya akan menandingi dan bisa menandingi sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dia sedekahkan separuh hartanya. Itu berat Pak, sedekah itu Pak berat. Makanya Allah turunkan surat Munafikun. Itu membahas tentang pelitnya orang munafik. Orang munafik itu pelit, di antara sifatnya pelit, sekarang banyak sifat. Makanya ketika Allah memberikan atau mencabut ajal mereka berkata fa saddaqa wa aku minas salihin. Tangguh dulu ajal ditangguhkan dulu beberapa saat, maka aku akan menjadi orang yang saleh dengan sedekah. Ini surah Munafikun. Karena di antara sifat orang munafik adalah pelit. Oleh karenanya Nabi sallallahu bersabda, salasu muhlikat, ada tiga yang membinasakan. Suhun muta'un wa hawan mutaba'un wa ijabul mar'i bi nafsihi. Tiga yang membinasakan, berarti binasa ya, tiga tersebut, dan kita hendaknya lah tidak terjebak dalam tiga hal tersebut. Apa itu? Suhun muta'un, rasa pelit yang ditaati, wa hawan mutaba'un, nafsu yang diikuti, wa tijabul mar'i bi nafsihi, dan sombongnya, bangganya seseorang terhadap dirinya. Ini semuanya syirik kecil ya, yang mengeluarkan seorang hamba ya, yang tidak mengeluarkan seorang hamba dari Islam namun menghancurkan pahala ya. Oleh karenanya kita betul-betul niatkan ke Allah Subhanahu wa taala, karena di sini tempatnya pahala bergelimang ya, pahala bergelimang. Bahkan kita sudah sebutkan berkali-kali, malaikat berdoa kepada orang yang niatnya datang dari rumah, berudu dari rumah, kemudian dia sholat jamaah, terlebih ada taklim misalnya, dengarkan Al-Quran, hadis Rasulullah yang sahih, maka para malaikat berkata kepada orang tersebut, Allahumma rahamhu, ya Allah rahmati dia.
Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah terima taubatnya. Karena kita nggak mungkin lepas dari dosa masa lalu ya, pasti ada dosa ya. Kehidupan kita sehari-hari ada buat jolim ya kan. Maka kita butuh istighfar kepada Allah. Bahkan ada dosa yang tidak kita sadari. Contohnya antum pasang klakson yang begitu besar, ngebelnya pas di samping orang itu jolim. Orang yang berilmu kan demikian, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama, innama yakhsyallah min ibadihil ulama, ini pentingnya pengajian, membahas Al-Qur'an, bahas hadis Nabi sallallahu yang sahih, kembali kepada sumber yang murni ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selamat kita. Selamat kita. Dan memegang sunnah itu berat bagaikan memegang bara api ya. Berat. Dan ini sudah dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sholat jamaah rajin itu berat, ujian juga berat. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau qabita al-jamri, seperti pegang bara api. Antum ya tidak jabat tangan kepada wanita yang bukan mahram, ini berat, dicibir, dimaki, dicela ya kan. Aliran sesat dibilang. Padahal demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ya maka ini kemuliaan bagi orang yang memegang atam asuk ala sunnah hatta mamatina, sampai Allah wafatkan kita. Oleh karenanya ketika malaikat nongkar-nangkir mendudukkan orang yang ada di dalam kubur, dan dia bertanya kepada ahli kubur, yang ahli kubur tersebut menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia berkata, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apa pendapatmu menurutmu tentang Muhammad ini? Siapa dia? Karena dia ngikutin sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan agama yang dia karang-karang atau dia ikuti ya yang lainnya tanpa dalil. Dia menegakkan di atas dalil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mudah menjawabnya. Asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Aku bersaksi dia adalah hamba Allah dan utusannya. Hamba Allah dan utusannya. Ini pentingnya kita beribadah itu sesuai dengan tuntunan Rasul, maka ringan dan diterima. Tinggal syaratnya yang pertama yaitu ikhlas. Karena syarat ibadah diterima itu ada dua. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya sepakat para ulama, syarat ibadah itu diterima dua. Kalau satu dari yang dua tidak ada, maka nggak diterima taubatnya, tidak diterima amalannya. Yaitu apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting kita ya, oleh karenanya Imam Al-Bukhari dalam kitabnya ya, awal dari kitabnya menyebutkan apa? Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Ini penting ya. Karena kita terbalik, kita beramal dulu baru berilmu. Sehingga ketika kita mengetahui hal tersebut terlarang, maka berat kita meninggalkannya, kecuali orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Bagaimana taslimnya para sahabat Nabi SAW? Oleh karenanya kita diperintahkan untuk ngikutin agama para sahabat. Allah Jalla wa ala puji mereka. Puji mereka. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan wa adalahum jannatin ila akhiril ayah. Orang-orang yang pertama dahulu yang masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Siapa dia? Sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar, Mekah dan Madinah. Ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar, maka Allah ridho kepada mereka dan disiapkan surga bagi mereka. Maka nggak ada jalan lain saat ini kecuali ngikutin mereka dengan benar, ngikutin cara agama para sahabat Nabi SAW yang ditarbiyah langsung oleh Nabi SAW. Ketika mereka tersalah langsung ditegur oleh Nabi SAW. Muridnya Rasul. Ya. Itu kaum muslimin subhanahu wa taala. Coba lihat bagaimana cerita sekilas secara singkat taslimnya para sahabat meskipun tidak sesuai dengan kemauan hatinya. Seperti contohnya turun ayat perintah tentang menjauhi khamr. Dulu para sahabat berarti minum khamr sebelum datang Islam. Khamr ya. Tuak khamr, mabuk. Ketika ayat turun perintah untuk menjauhinya, langsung serentak mereka membuangnya. Banjir kota Madinah dengan tuak. Luar biasa taslimnya mereka, langsung mengikuti sami'na wa ta'na. Kalau kita kan enggak, oh kenapa? Rugi, jual dan seterusnya. Ada juga diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, dan kitab hadis yang lainnya, ada seseorang diambil cincinnya oleh Nabi SAW kemudian dibuang. Laki-laki itu memakai cincin yang terbuat dari emas. Hati-hati antum. Kalau antum cinta Nabi, ikutin Nabi. Kalau enggak cinta antum, cinta bohong. Cinta sekedar di lisan. Cinta monyet. Ya. Ini Nabi SAW melarang seorang laki-laki memakai cincin yang terbuat dari emas. Maka ikutin Pak sebagaimana bentuk cinta kita kepada Rasul.
Maka ada sahabat dibuang cincinnya dari emas. Seraya Nabi SAW bersabda, ya, neraka lebih berhak. Neraka lebih berhak, maka dibuang. Ada sahabat yang lain mengatakan, ambil lagi itu, tapi jangan dipakai, dijual, bisa kamu manfaatkan. Apa kata sahabat ini? Aku tidak pernah mengambil selama-lamanya barang yang pernah dibuang Nabi SAW. Hebatnya cintanya mereka tuh, Pak. Kalau kita kan, sayang ya, untuk kita sendiri, ya kan? Tapi sesuatu yang telah dibuang oleh Nabi SAW, aku gak akan pernah ambil selama-lamanya. Makanya diberkahi Allah, Pak, mereka itu. Makanya kita diperintahkan, walladzina taba'uhum bi ihsanin. Allah firman surah Taubah, yang ngikutin mereka dengan benar. Apa tata cara agama para sahabat Nabi SAW? Allah ridho kepada mereka. Juga bagaimana bagaimana baiat di bawah pohon Samurah. Di bawah pohon Samurah, yang baiat itu tercetus karena menyangka Nabi Utsman terbunuh delegasi utusan. Yang nanti cikal bakalnya ada perjanjian Hudaybiyah, ya. Kesepakatan Hudaybiyah yang itu membuat berat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib karena menghapus nama Muhammad Rasulullah. Berat para sahabat. Tidak sesuai dengan keinginan hati secara logika. Tapi mereka tunduk kepada wahyu, kepada perintah Nabi SAW. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang ridhonya mereka yang membaiat, ya, janji untuk membalas dendam kematian Utsman bin Affan, ya, di bawah pohon Samurah. Ya. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idzu bayyunaka tahta syajarah, surah Al-Fatah. Kata Allah, Allah ridho kepada mereka yang membaiatmu wahai Nabi di bawah pohon Samurah. Luar biasa nih. Ya, mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bagaimana cerita hebatnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya keyakinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika tercetusnya perjanjian Hudaybiyah. Karena perjanjian Hudaybiyah itu kan merugikan kaum muslimin, ya. Kita pernah dengar ya cerita ini, ma'ruf lah, indana. Cuman ada iktibar, ya, iktibar faedah yang berbeda-beda dan banyak faedahnya. Bisa mengambil faedah ratusan dari hal tersebut. Yang kalau ada orang Mekah, ya, kafir Quraisy ke Madinah dibalikin. Tapi kalau ada orang Madinah Muslim ke Mekah tidak boleh dibalikin. Ini berat, perjanjian yang menyudutkan kaum muslimin. Tapi Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu wa taala mentaati perintah mereka. Bahkan Rasulullah dihapus dalam stempelnya. Berat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi mereka akhirnya pasrah dengan keputusan Nabi SAW. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi, langsung datangi Nabi. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, alasna Nabi Allah ya haqqan. Bukankah engkau wahai Nabi, ini perjanjian Hudaybiyah. Berat hatinya Umar bin Khattab. Ya. Bukankah engkau Nabi yang sesungguhnya wahai Nabi? Coba lihat, Umar bertanya sedemikian sampai. Karena perjanjian ini secara logika merugikan kaum muslimin. Tapi Allah Jalla wa'ala berikan bagaimana sahabat sabar di atas perintah Nabi SAW. Karena yang dikatakan Nabi SAW itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah apa yang diucapkan Rasul melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Bukti konkretnya apa? Nabi SAW gak bisa baca. Apakah Nabi bodoh? Enggak. Ini membuktikan, membuka mata kaum muslimin bahwa Nabi SAW gak bisa manipulasi. Nabi SAW gak bisa baca tulis. Makanya ada katibnya, ada nanti Zaid, ya, penulis Nabi SAW, sekretaris Nabi SAW. Nabi SAW gak bisa baca, gak bisa tulis. Demikianlah Allah memang jadikan demikian, agar orang-orang munafik itu sadar, oh ini bukan ucapan, dan Nabi SAW gak bisa manipulasi. Wahyu yang Allah wahyukan langsung kepada Rasul SAW. Hebatnya ya. Dan anehnya, ajibnya orang-orang munafik itu, Pak, melihat bagaimana ikhlasnya Nabi SAW beribadah, melihat hebatnya bagaimana Nabi SAW bermuamalah, jujurnya Nabi SAW dalam berkata, tidak pernah berdusta sedikit pun, sekalipun tidak pernah berdusta. Mereka melihat bagaimana Nabi SAW menyampaikan akhlak yang mulia di hadapan mereka, tapi Allah tidak berikan kepada mereka iman. Mereka tetap tidak mau menerima Islam karena memang hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu, Pak. Ya. Itu dia. Ya. Makanya kita ini semakin syukur kepada Allah, kita nggak pernah lihat Nabi gitu ya. Kita cinta sama Nabi Sallam. Ya. Ya. Kita cuman mendengar dari cerita-cerita hadis Nabi Sallam, di antaranya kitab Asyama'il Muhammadiyah. Ya. Itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bagaimana sosok Nabi SAW, wajahnya gimana, seperti rembulan. Tapi kita cinta, sebenar-benar cinta kepada Nabi SAW, padahal kita gak pernah melihat mereka. Orang munafik lihat Nabi SAW gak beriman, Pak. Maka syukurlah kita pada Allah ini.
Syukur kita nih kepada Allah, Allah berikan kita hidayah alal Islam. Gitu ya. Itu dia kaum subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Tinggal kita sering banyak berdoa kepada Allah. Agar Allah berikan, sabitkan, tetapkan kita istiqomah. Ya. Di atas agama Islam. Karena betapa banyak orang yang tadinya kuat, rajin sholat jamaah. Waliyadzubillah. Tapi dia yatagore ayar karena temannya buruk. Dia tinggalkan pelan-pelan temannya yang baik di masjid, dia tinggalkan majelis, terus dia tinggalkan sampai akhirnya dia keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Dan itu banyak Pak demikian. Maka kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya teman-teman yang baik. Ya. Saling ingatkan, kalau nggak ada di masjid dicari, oh dia sakit mungkin. Subhanallah, indah demikian. Ya, indah demikian. Kalau dia berhutang, oh dia kasih saya nantilah kapan-kapan Anda ada waktu bayar. Luar biasa, dia tahu hadis Nabi sallam. Kata Nabi sallam hadis yang keluar oleh Imam Ibnu Majah, Allah merahmati rahimallahu ya rajulan samhan idza qada wa idza ishtara wa idza ba'a wa idza ishtara wa idza qtada. Kata Nabi sallam, semoga Allah merahmati, memberikan rahmat kepada orang yang apa? Mudah ketika membeli, mudah ketika menjual, mudah ketika menagih hutang. Dia tahu ini Pak teman-teman yang baik. Maka tidaklah ini bisa terjadi kecuali dengan ilmu. Hadir bersama-sama di majelis ilmu, saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan. Dia tahu bahwasanya orang yang memiliki hutang meskipun sekecil darah hutang gitu ya. Dia tahu bahwasanya orang yang di dalam kubur nanti disisa Allah Subhanahu wa taala dan sebab hutangnya yang dia tidak bayarkan, dia ingatkan saudaranya, ente dulu punya utang sekian-sekian. Dan saudaranya diingatkan tidak marah dia. Dia senang bersyukur kepada Allah. Itu ya, teman yang baik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ma yukhalil." Hadisnya sahih, riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Agama seseorang itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat dari teman karibnya. Maka kata Nabi, perhatikan siapa teman karibmu. Teman karibmu. Coba bagaimana motivasi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman kepada titah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab berkata, "Engkau nabi beneran ya?" Sampai demikian Umar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bala." Iya wahai Umar, aku nabi. Kemudian qultu, aku berkata lagi, "Alasna 'alal haqqi wa aduwana 'alal batil?" Bukankah kita ini di atas kebenaran wahai Nabi? Islam di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Bukhari, "Bala." Iya wahai Umar. Ini enggak terima perjanjian Hudaybiyah. Ya. Kemudian Umar berkata lagi, "Falimanu tidaniyata fi dinina idzan." Kalau gitu kenapa kita serahkan mau aja ikutin perjanjian Hudaybiyah yang menyudutkan kaum muslimin? Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa ya. Wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Inni Rasulullah." Wahai Umar, aku Rasulnya Allah. Lastu ya aksihi, aku tidak memaksiatinya. Wa huwa nasiri, karena dia penolongku. Aku enggak memaksiati Allah, aku Rasulnya Allah. Subhanallah. Langsung diam Umar. Umar langsung diam. Kemudian Umar berkata lagi, "Qultu awalaysa kunta tuhadditsuna ya anna ya sanati albaita farutawif bihi." Bukankah engkau mengatakan wahai Nabi, tahun ini kita akan tawaf, ya mau hajian kan, ditahan sama orang Quraisy, kafir Quraisy. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya wahai Umar bin Khattab. Fa akhbartuka ya anna natihil am. Apakah aku mengatakan kita ya pasti hajian atau tawaf pada tahun ini? Kan enggak. Itu ya, artinya insyaallah. Ya karena ada halangan tidak jadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Fa innaka atihi mutawwifun bihi." Engkau pasti nanti Umar akan tawaf keliling Ka'bah, hajian dan seterusnya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Taati Rasul, dia utusan Allah. Subhanallah. Makanya Umar kalau ingat-ingat ini, menentangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perjanjian Hudaybiyah, nangis dia. Dan dia memuji Abu Bakar As-Siddiq tentang ilmu, luasnya ilmu fis sudur. Yakin sepenuhnya di saat manusia goncang. Makanya kan peristiwa Isra Mi'raj itu Pak, orang-orang mengingkari Nabi kan, tidak mungkin dalam satu malam berjalan Isra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha kan.
nggak mungkin, secara akal nggak mungkin. Tapi Abu Bakar, sami'na wa ata'na, aku dengar, aku taat, yakin itu karena dia Rasul. Makanya Nabi SAW memuji Abu Bakar As-Siddiq. Saat-saat manusia membenci dia, tidak percaya, Abu Bakar percaya dan membela dia. Tidak kaum subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan para sahabat ya. Keutamaan para sahabat. Dan juga bagaimana kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang dia mengikuti baiat Aqabah. Baiat Aqabah ini berjanji kepada Allah, kepada Rasul untuk mentaati agama. Janji luar biasa nih. Ya. Ya. Wa kana syahida badran wa huwa ahadun ya nuqaba lailatul aqabah. Kata Abdullah ibnu Samit radhiyallahu anhu berkata, pada malamnya malam Lailatul Aqabah, maka Nabi sallallahu bersabda, bayi'uni, baiatlah aku. Maka ini yang dicontoh oleh orang-orang yang apa? Yang tidak di atas pemahaman sahabat. Dia membaiat kelompoknya sendiri. Ya ini sesat. Makanya ada khawarij, ada teroris yang mengkafirkan orang yang tidak membaiat kelompoknya sendiri. Ini kesalahan. Maka ulama sepakat di antara mazhab Syafi'i dan yang lainnya, baiat ini resmi kepada pemerintah yang sah. Meskipun dia memukul punggung, mau ngambil hartamu, sabar. Ini akidah Ahlussunnah, sabar. Ya, dan tidak boleh kita mengkafirkan, menyajiskan kaum muslimin. Ya. Apa di antaranya baiat Aqabah tersebut? Yani ala alla tusyriku billahi syai'a. Kalian hendaknya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu apapun. Sahabat, sami'na wa ata'na. Kedua, wala tasriku, jangan kalian mencuri. Jangan mencuri, karena mencuri potong tangan. Potong tangannya apa? Tangan kanan, kemudian silang kaki kiri. Kemudian kalau mencuri lagi dibiarkan. Karena kata Umar, bagaimana dia akan makan dan mencari nafkah kalau dipotong tangan kirinya dan kaki kanannya, maka dibiarkan di penjara dan yang lainnya. Ya. Kalau seseorang yang dia berzina dan dia muhsan menikah, maka dirajam sampai mati. Ini membuat kita lagi hati-hati, menjauhi wanita, fitnah wanita dan seterusnya. Bapak pernah berdoa enggak kepada Allah sebagaimana cerita Amir ibnu Abdillah At-Tamimi. Dia seorang ulama tabi'in dan dia muridnya Abu Musa Al-Asy'ari. Dia seorang ulama besar tabi'in. Dia pernah ikut perang sebagaimana orang menceritakan dalam kitab Suwar min Hayati Tabi'in. Ketika perang ada Amir ibnu Abdillah di sana. Ketika saya perhatikan dia menambatkan kudanya, kemudian dia pergi, dia panjangkan ulur talinya. Makanya kalau kita punya binatang ternak, Pak, panjangkan talinya biar dia mudah makan ke sana sini. Tapi kalau di pinggir jalan jangan ganggu orang. Di pinggir jalan kan bisa ketabrak sapi. Ya kalau di lapangan luas panjangkan biar dia bebas makan. Kemudian dia pergi dalam kegelapan malam masuk ke dalam hutan. Subhanallah. Wallahi katanya, aku akan la'atba'anna, aku akan ikuti dia. Apa yang dia lakukan di kegelapan malam. Ternyata dia sholat malam, Pak, subhanallah. Manusia biar tidak lihat, sholat malam dia. Dan dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ini dia nggak tahu kalau ada yang ngikutin dia. Apa doanya? Ya Allah, fitnah paling besar adalah wanita. Maka hilangkan nafsuku kepada wanita. Maka tidaklah aku ketika bertemu dengan wanita, aku tidak bisa membedakan dia itu dinding atau wanita. Subhanallah, nggak ada nafsunya. Ya kalau Bapak jangan doa seperti inilah, selesailah. Ya, doa aja Pak diganti, ya Allah. Ya kan? Hasratku hanya kepada istriku yang sah saja, yang lainnya hilangkan ya Allah, gitu Pak. Biar selamat dari fitnah. Karena fitnah terbesar yang Nabi SAW tinggalkan adalah fitnah wanita. Berat ini. Berat. Digoda, karena soalnya kita digoda Pak. Kalau kita rame-rame gini digoda, wah anak beriman kepada Allah kuat. Ya kan? Coba kalau Bapak sendirian, di luar tarakan, di hotel, ketok pintu tengah malam, weh Bapak coba-coba ngintip. Weh cantik ternyata. Tergoda. Makanya jangan langsung lihat jalan zina. Wala taqrabu zina kan, jangan dekati zina, jangan lihat fasilitas, lihatnya jangan. Karena memang pelacur itu disetting memang cantik ya, cantik-cantik gitu ya. Ya entah mukanya
berbeda warnanya dengan tangannya gitu kan. Pokoknya disetting lah kalau malam itu. Allah musta'an. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan zina ini ya Allah, ya kan. Para sahabat demikian. Syukur kita kepada Allah dengan syariat Islam ini apa? Kita terbelenggu dengan syariat Islam. Maksudnya bukan terbelenggu, ya, kita diatur dengan syariat Islam, tidak bebas melenggang. Wala tasnu. Yang ketiga, terakhir sedikit lagi. Jangan berzina kalian. Wala taqtulu auladakum, jangan bunuh anak-anak kalian. Enggak boleh bunuh anak-anak kalian. Dulu memang kebiasaan bunuh anak-anak. Ya kan? Wala ta'tu bibuhtan, jangan kalian saling memfitnah. Yang ketiganya wala ta'su fi ma'rufin, jangan memaksiati kebenaran, jangan mengingkari kebenaran. Ya. Ini hadis Sahih Bukhari. Nah, maka motivasi kita beramal soleh, semangat seumur yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita, ya, jangan lupa berdoa terus kepada Allah agar Allah wafatkan kita di atas agama Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah wafatkan kita di atas ridhonya Allah. Karena kita berusaha mengikuti, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Allahu a'lam. Mungkin ini dapat sampaikan ya. Bila ada pertanyaan atau yang lainnya insyaallah kita akan jawab sama-sama. Allahu a'lam bishawab. Mungkin masuk waktu ya, Pak? Masuk waktu ya? Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak, silakan, Pak. Ya, silakan. Alhamdulillah. Habis kah? Ya, kita tidak kita istirahat sebentar ya, karena kurang fit. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.